Empat gunung berapi di Indonesia saat ini berstatus siaga 3. Info tersebut berdasarkan laporan laman resmi Magma Indonesia dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ya, itu hal yang tadi disampaikan memang menjadi hal yang diwaspadai juga ya dan menjadi pertanyaan publik ya, Mbak ya. Tapi pemirsa, ini kalau kita melihat juga bahwa banjir lahar dari Gunung Semeru ini kembali menerjang aliran Sungai Regoyo di wilayah Lumajang, Jawa Timur pada Senin petang. Banjir lahar ini membuat warga desa Gondoruso berdatangan ke sisi utara jembatan limpas Sungai Regoyo. Banjir pada Senin sore kemarin pemirsa tergolong besar jika ini dibandingkan banjir lahar sebelumnya. Luapan banjir lahar juga membawa material vulkanik berupa batu besar sehingga memutus akses jalan dari Kecamatan Pasirian dan Tempur Sari. Menyusul informasi debit air semakin bertambah, petugas Koramil dan relawan langsung menghalau warga yang terus berdatangan agar segera menjauh dari sungai. Ya, sementara itu awan panas Gunung Merapi kembali meluncur sejauh 2 km pada Minggu malam lalu. Hingga kini Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta masih menetapkan tingkat aktivitas Gunung Merapi pada level 3 atau siaga. Dengan potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas sejauh 3 km ke arah Kaliworo dan sejauh 5 km ke arah Kali Gendol, Kuning, Boyong, Bedok, Kerasak, Bebeng, dan juga Putih. Awan panas guguran Gunung Merapi ini teramati pada Minggu malam 16 Januari kemarin. Tercatat di seismograf, awan panas guguran meluncur dengan amplitudo 18 mm berdurasi 282 detik. Sementara dari data kegempaan tercatat kegempaan awan panas 1 kali, guguran 110 kali, hembusan 5 kali, hybrid atau fase banyak 2 kali, dan tektonik jauh 2 kali. Oke pemirsa, ini ada informasi bahwa 4 gunung berapi di Indonesia saat ini berstatus siaga 3. Info tersebut berdasarkan laporan laman resmi Magma Indonesia dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keempat gunung tersebut adalah Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Sinabung di Sumatera Utara, dan Gunung Ilelewetolok yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan pengamatan kegempaan, keempat gunung berapi tersebut terus mengalami erupsi dan gempa tremor meski kekuatannya belum signifikan. Namun masyarakat yang berada di sekitar gunung diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km. Ya, kita akan ngobrol ya mengenai status gunung api siaga 3 ini di beberapa wilayah dengan Kristianto, Koordinator Kelompok Mitigasi Gunung Api PVMBG. Selamat pagi Pak Kristianto. Selamat pagi. Pak Halo Kris. Pak Kris, bisa dengar suara kami Pak? Bisa. Oke, baik. Pak, untuk soal status waspada beberapa gunung api, kan ada Merapi, kemudian Semeru, Sinabung. Sebenarnya apakah ini saling berkorelasi nggak Pak? Berdekatan aktivitasnya itu sebenarnya tidak ada korelasinya, seperti misalkan Gunung Semeru dengan Gunung Kelut, dengan Gunung Ijen, dan di sana sebenarnya tidak ada korelasinya tingkat aktivitasnya. Apalagi dengan gunung-gunung api yang jauh, seperti kemarin banyak pertanyaan juga apakah gunung api yang di Tonga itu mempengaruhi di Indonesia, ini sebenarnya tidak ada kaitannya. Halo Pak Kris. Halo. Iya, Pak Kris, menjadi pertanyaan publik juga begini. Ini kan dikatakan bahwa ada tadi ya empat gunung gunung api di wilayah Indonesia ini statusnya siaga 3. Nah,
apa yang bisa masyarakat tangkap dari status ini? Ya, sebenarnya status mungkin bisa saya sampaikan bahwa dari 127 gunung api di Indonesia itu yang 69 kita pantau, dengan kemudian yang tipe A tersebut. Nah, kemudian dari 69 itu ada 22 yang tingkat aktivitasnya di atas normal. Nah, dari 22 ini 4 diantaranya berstatus siaga dan 18 itu berstatus waspada. Nah, kita bisa menunjukkan bahwa dengan tingkat aktivitas ini diharapkan masyarakat untuk tingkat kesiapsiagaannya lebih tinggi dibandingkan gunung-gunung api yang tingkat aktivitasnya masih normal, demikian. Oke, tapi meskipun tingkat kesiapsiagaannya harus tinggi, tapi bagaimana Anda menggambarkan begini Pak? Karena kita tahu Indonesia, tidak hanya Indonesia ya, Indonesia misalnya Jepang, Filipina itu kan memang merupakan negara yang berada dalam cakupan Ring of Fire ya. Nah, apakah ini merupakan suatu hal yang wajar kah atau bagaimana? Ya, dengan kondisinya atau lokasinya berada pada Ring of Fire, memang tingkat aktivitas atau aktivitas gunung api ada yang normal, ada yang waspada, siaga, ini sebenarnya hal yang wajar. Memang demikian harus disikapi oleh masyarakat bahwa gunung-gunung api ada yang selalu aktif, ada yang juga yang tidak aktif, dan ini harus diwaspadai untuk terutama masyarakat yang bermukim di area-area rawan bencana ya. Oke, nah baik Pak Kris, kalau memang tadi merupakan sesuatu yang wajar, ada tidak mungkin ada pertanyaan awam juga kan begini, kalau misalnya memang aktivitasnya ditetapkan sebagai siaga level 3 gitu, ada nggak periode-periode tertentu mungkin nanti statusnya turun begitu, ada nggak semacam patokan periode begitu Pak Kris? Nah, ini yang menjadi sampai saat ini ya, untuk aktivitas gunung api ini tidak bisa diprediksi, Mas. Jadi aktivitasnya para ahli di dunia pun belum bisa memprediksi sampai kapan ini gunung ini akan berhenti dan kapan gunung ini akan meletus ini. Yang bisa kami pantau adalah sebetulnya tren atau kecenderungan dari gunung ini akan meningkat atau menurun. Nah, ini yang baru kita bisa pantau melalui peralatan-peralatan pemantauan yang kita pasang di sekitar lokasi gunung apinya. Oke, tadi kalau Pak Kris menyebutkan soal tren begitu ya Pak ya, nah dari setidaknya dari 4 gunung api yang ada di Indonesia yang tadi kami sebutkan, trennya bagaimana Pak? Nah, ini yang kita tetapkan masih pada level 3 ataupun pada level 2 ini, terutama level 3 ini memang potensi untuk terjadi erupsi maupun awan panas ini masih tinggi. Terutama untuk gunung-gunung seperti Semeru, kemudian Merapi dan gunung Sinabung ya. Sementara kalau gunung Lewotolok di Nusa Tenggara Timur ini masih erupsinya masih berupa letusan abu. Kalau malam bisa kelihatan seperti strombolian. Oke. Nah, Pak Kristanto juga bisa memberikan gambaran mungkin pada kami, pada masyarakat yang menyaksikan bahwa di tengah aktivitas gunung berapi ini dalam level 3 ini, kemudian bersamaan juga dengan cuaca ekstrim nih Pak. Kira-kira potensi-potensi yang bahaya yang harus dimitigasi sedari awalnya apa aja Pak? Ya baik, ini hubungannya dengan cuaca ekstrim ya, dengan gunung api terutama. Ya, pada saat gunung-gunung api aktivitasnya atau erupsinya masih tinggi, ini mengeluarkan material erupsi berupa batu-batuan besar, boulder, sampai abu yang ininya kecil ya, ukurannya kecil. Nah, semua material abu atau vulkanik ini sebenarnya berpotensi untuk turun dalam bentuk lahar. Nah, lahar inilah sebetulnya yang berkorelasi dengan cuaca ekstrim, terutama turunnya hujan di lokasi-lokasi yang berhulu pada gunung-gunung api yang memang aktif. Nah, jika ini mix terjadi, dan ini akan menimbulkan potensi bahaya lahar. Di beberapa gunung api, terutama seperti Sinabung, kemudian
Merapi, Semeru, dan Lewotolok ini sudah terjadi lahar turun bersamaan dengan kejadian tingginya curah hujan ya di lokasi-lokasi tersebut. Oke, berarti potensi-potensi bencana yang tadi Bapak sampaikan sebenarnya risikonya juga merata ya Pak di semua gunung api di Indonesia Pak? Betul, betul. Oke, jadi langkah mitigasi seperti apa Pak yang harus dilakukan oleh masyarakat sekaligus juga pemerintah setempat? Langkah mitigasi yang harus dilakukan oleh masyarakat, terutama pemerintah daerah, adalah yang pertama adalah sebenarnya mengetahui potensi bencana erupsi di setiap gunung api tersebut. Nah, gunung-gunung api ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, kita sudah menuangkan semua potensi ini di dalam peta kawasan rawan bencana gunung api. Nah, masyarakat atau pemerintah daerah ini bisa membaca atau menganalisis dari peta kawasan rawan bencana tersebut, daerah-daerah mana yang masuk dalam kawasan rawan bencana 3, 2, dan 1. Untuk kawasan rawan bencana 3 ini sangat berpotensi terjadi atau terlanda material erupsi berupa lontaran material pijar, awan panas maupun material erupsi. Sementara kawasan rawan bencana 2 adalah perluasan daripada kawasan rawan bencana 3. Nah, untuk kawasan rawan bencana 1 ini masyarakat agar mewaspadai terhadap potensi terjadinya lahar. Nah, untuk lahar ini tadi berkorelasi dengan cuaca ekstrim tadi, mohon diwaspadai. Kalau di peta kawasan rawan bencana kita ada bencana potensi lahar, mohon untuk diwaspadai pada daerah-daerah tersebut. Baik Pak Kristianto, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kristianto pagi hari ini juga menjadi bahan kewaspadaan kita semua, terutama di tengah aktivitas gunung berapi dan juga cuaca ekstrim yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Sekali lagi Pak Kristianto, terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat beraktivitas Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Gina, pemirsa TV One juga. Baik.